Marsiyah ini tiba-tiba ngilang. Dia ngilang gitu aja. Kan dipasung tuh. Pasungannya juga nggak lepas. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Kak El di sini. Ya, hari ini Kak El itu mau ngebawain satu cerita dari teman kita yang kita sebut aja namanya ini Bella. Oke, Bella ini adalah cucu keponakan dari Ibu Warsiah. Tanpa mengurangi rasa sopan santun dan hormat, Ibu Warsia ini biar gampangnya aku nyebutinnya itu langsung namanya aja ya. Nah, latar belakang dari Warsiah ini adalah 3 bersaudara. Warsiah ini dia anak kedua dari 3 bersaudara. 3 bersaudaranya itu semua ketiga-tiganya itu adalah perempuan. Terus Warsiah ini sedikit beda, guys, dari kedua saudaranya itu. Jadi kalau kedua saudaranya ini, kakak sama adiknya Warsiah ini, kulitnya tuh putih, bagus, ya manis-manis, ayu-ayunya orang Jawa gitulah, perempuan-perempuan Jawa gitu kan. Nah, sedangkan kalau Warsiah ini bertimbang kebalik ya, bertimbang kebalik guys, sama saudara-saudaranya ini. Warsiah ini punya rambut yang gimbal, terus kulit yang agak sedikit ya tidak sekuning langsat saudara-saudaranya seperti itu. Intinya dari segi rupa itu Warsiah ini berbeda lah, kayak begitu. Jadi kalau menurut standar kecantikan orang di tahun 1970 itu Warsiah ini kurang menarik, kurang lebih begitulah. Warsiah dari kecil, dari dia lahir, dari dia masih kecil gitu, dia ini dibedain sama orang-orang sekelilingnya. Maksudnya dibedain itu adalah kayak dia mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu, guys. Kayak kalau adiknya atau kakaknya gitu kan, kalau ketemu sama saudara itu pasti dibilangnya, aduh ayune gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau Warsiah ini enggak. Terus singkat ceritanya, Warsiah ini dan saudara-saudaranya ini kan tumbuh jadi gadis remaja ya. Jadi gadis remaja. Saat kakak dan adiknya ini sudah ada yang ngelamar atau sudah ada yang mulai suka gitu kan. Tapi Warsiah ini berbandingnya kebalik, guys. Dia tuh sama sekali nggak ada cowok yang nggak ada pemuda yang mau ngedeketin dia. Seringnya Marsia ini dihina oleh orang membuat sakit hati yang menumpuk di dalam benaknya Marsia. Sehingga satu hari Marsia ini ngilang dari rumah. Keluarganya juga nggak ada yang tahu dia ini kemana. Ini di saat usia dia udah 30 menginjak 37 tahun itu ya. Nah, hilangnya itu 7 hari 7 malam, guys. 7 hari 7 malam nggak ada yang tahu Marsia ini kemana, karena dia juga nggak bilang dia mau pergi kemana, mau atau pergi sama siapa gitu. Marsia ini benar-benar nggak kasih tahu ke keluarganya. 7 hari 7 malam Marsia itu nggak pulang. Keluarga juga coba nyari Marsia tapi masih belum ketemu titik terangnya dia ini adanya di mana gitu kan. Tapi di hari ke-8 pada siang hari Warsiah ini pulang ke rumah. Nah, karena Warsiah ini pulang kan, saudaranya tanya,
Jadi mereka ini, masih tetap tinggal satu rumah walaupun kakak sama adiknya Warsia ini udah nikah gitu, guys. Nah, saudaranya itu tanyalah sama dia kan, "Mbak Yu, kemana saja? Dari mana? Kenapa belum dari mana saja? Kenapa tidak pulang sampai 7 hari lamanya dan tidak pamit kepada kami sehingga membuat kami ini merasa khawatir, Mbak Yu," gitu kan. Warsiah ngejawab, "Aku habis dari gua X," katanya gitu. Nah, disclaimer ya guys, gua X ini ada di daerah Pulau Jawa dan terkenal keramat gitulah. Dia bilang, "Aku habis dari gua X. Aku habis napak tilas," katanya. Buat yang nggak tahu napak tilas itu apa, napak tilas itu adalah kayak seseorang yang punya keinginan, kita datang ke satu tempat yang dikeramatkan gitu. Nah, kita kayak berdoa dengan sungguh-sungguh di situ, memohon untuk supaya permohonan kita terkabul gitulah, itu namanya napak tilas kurang lebih. Kalau memang ada kesalahan tolong dibantu di komen ya guys ya. Lalu keluarganya pun ngerespon, saudaranya ini ngerespon dia dengan, "Ya Allah, lapo kudurono," katanya gitu kan. "Klenik mau gawe dolanan tobat oh Mbak Yu," adiknya ngomong gitu ke Marsia. Marsia ngejawab, "Aku kesana hanya ingin mendapat jodoh seperti kalian." Marsia tidak menjelaskan lagi apa yang dia lakuin di sana sebenarnya. Sekitar 2 minggu setelah kepulangan Marsia yang tiba-tiba ini gitu kan. Tiba-tiba Marsia ini jadi kayak bintang gitu. Dia ini disenengin banyak orang, terutama laki-laki ya. Laki-laki itu ngelihat dia itu kayak dia itu cantiknya gitu. Nah, banyak laki-laki yang datang ke rumah mau ngedeketin si Marsia inilah ceritanya. Jadi seolah-olah Marsia ini, wih, kayak kembang desa gitu kan. Ah, tapi meskipun banyak laki-laki yang datengin Marsia nih, yang seneng sama Marsia gitu kan, bahkan Bella itu diceritain sama neneknya kalau Marsia ini tuh bener-bener dari yang naik motor sampai katanya itu naik mobil BMW gitu, BMW zaman dulu gitu kan. Nah, itu tuh bener-bener yang kok saudaranya itu mikir, kok Marsia nggak mau gitu kan. Memang cari apa lagi sih? Nah, di satu ketika pas lagi enak ngomong gitu kan, mungkin suasananya enak buat ngomong. Saudaranya ini tanya, "Mbak Yu, katanya kemarin Mbak Yu pengen dapet jodoh. Lah kan sekarang banyak toh yang deketin Mbak Yu. Terus Mbak Yu ini mau cari yang kayak gimana toh?" Gitu kan. Marsia bilang, "Dulu aku selalu dinyek, aku dibilang elek, aku dibilang anak butuh. Tapi memang kasihan juga sih. Kan maksudnya manusia kok dibilang anak butuh itu loh, ya ampun, kok kejem banget sih. Keluarga maksudnya orang-orang sekelilingnya ya, bukan keluarganya." Marsia ini jadi berubah. Dia ini jadi angkuh, sombong gitulah, maksudnya kayak jual mahal gitu kan. Nah, setelah itu, setelah setengah tahun lebih berlalu, ada tetangganya Marsia ini yang meninggal. Pasti juga kalian bingung kan, kok tiba-tiba ada tetangganya yang meninggal ikut masuk ke cerita ini gitu kan. Nanti kalian dengerin makanya sampai habis biar kalian tahu. Ada tetangganya yang meninggal dan
kayak kalau orang ada yang meninggal itu kan kayak ngasih besekan gitu atau kayak nasi atau makanan gitulah untuk apa, bersedekah mengharapkan maksudnya supaya pahala sedekahnya itu bisa dikasih ke si almarhum atau almarhumah yang meninggal ini gitu kan. Nah, jadi makanan yang dikasih itu atau besekannya itu ada nasi, lauk pauk, adeknya Marsiah ini dipindahin lah yang tadinya dibungkusan makanan itu tuh dipindahin ke piring gitu kan. Terus ditaruhlah di dapur, di lemari dapur. Marsia nggak tahu tuh. Marsia nggak tahu. Marsia tahu kalau ada orang tetangganya yang meninggal, tapi Marsia itu nggak tahu kalau tetangganya itu yang meninggal itu ngasih besekan gitu kan, atau ngasih ya besekan tahlilnya orang meninggal gitu. Marsia ini nggak tahu karena Marsia ini baru balik. Dia baru balik dari pasar. Nah, pas Marsia udah sampai rumah ini, Marsia ke dapur. Marsia ngerasa lapar kan. Marsia ke dapur, ngambil makanan di dapur. Marsia makan tuh. Marsia kan nggak tahu, gitu kan. Terus, adek Marsia ini ngelihat Marsia lah. Nah, adeknya Marsia ngomong ke Marsia, Mbak Yu, lauk yang di belakang jangan dihabiskan ya, karena aku nggak masak hari ini. Tolong disisakan untuk suamiku makan juga. Adeknya Marsia bilang gitu. Nah, Marsia nanya, memang kamu beli di mana lauk ini? Terus, adeknya pun jawab ke Marsia. Adeknya bilang, nggak beli yok Mbak Yu. Ini dikasih sama tetangga besekan 40 hari. Katanya gitu. Syukuran 40 harian saudaranya bilang gitu kan. Marsia ini masih makan. Gitu kan. Masih makan. Dia masih megang piringnya maksudnya gitu kan. Ah, seketika piring yang dipegang sama Marsia itu langsung jatuh. Bingung kan maksudnya adiknya, lo Mbak Yu kenapa Mbak gitu kan. Adiknya panik lah, disangka maksudnya kakaknya ini takutnya ada apa-apa gitu kan. Adiknya tanya ke Marsia, loh kenapa tuh Yu, apa panganannya basi tuh Yu, dibilang gitu kan. Sampai adiknya Marsia itu nyicipin maksudnya makanan yang dimakan sama Marsia itu. Marsia nggak jawab apa-apa detik itu. Marsia langsung lari ke kamar mandi. Udah dia lari ke kamar mandi, dia pokoknya dia mencoba biar dia muntahin makanan yang udah masuk ke dalam perutnya itu kan. Sampai di sini tuh sebenarnya keluarganya itu masih nggak paham kenapa sih Marsia, kenapa sih gitu kan. 3 hari setelah kejadian itu, di malam Jumat, keluarganya ini sadar kalau Marsia ini mulai bertingkah aneh. Dia sering teriak, ngejerit-jerit, ampun, ampun, sepurone, 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 udah aku, katanya gitu. Terus Marsia juga tuh sambil kayak gitu, dia tuh sambil nyakar-nyakar tangannya guys. Tangannya itu dicakar-cakar, tangannya, kakinya dia cakar-cakar, sepurone, udah aku, katanya gitu kan. Keluarganya ini bingung, loh Mbak Yu kok tiba-tiba kayak gini, ada apa ya gitu kan. Keluarganya tuh notice sebenarnya nih adik aku, kakak aku ini sakit apa gitu kan.
apa kena gangguan jiwa atau ada yang dalam tanda kutip itu eh, me- menyantet gitu kan, menyantet atau mengguna-guna dari si Marsiah ini. Karena keterbatasan biaya, mereka juga bukan orang ada gitu kan. Ah, Marsiah ini udah coba dipanggilin apa dukun, dibawa ke tabib gitu kan, dibawa ke mantri. Tapi nggak ada hasil, guys. Semua nihil, nggak ada hasil. Sampai di titik keluarganya ini udah nggak mampu buat ngebiayain si Marsiah berobat gitu kan. Nggak ada yang aneh dari dia, yang aneh itu cuma dia sering ngamuk gitu aja. Akhirnya setelah keluarganya berembuk, diputuskanlah Marsiah ini untuk dipasung. Jadi kalau kalian tahu, pasung itu adalah kayak kakinya itu diikat gitu, di apa, ditaruh di satu rumah gitulah. Nah, satu ruangan. Jadi supaya dia itu nggak ngamuk-ngamuk lagi gitu kan. Belum sempat Marsiah ini diobatin sampai sembuh gitu kan. Di satu hari saat bulan purnama, pada Marsiah ini tiba-tiba ngilang. Dia ngilang gitu aja. Kan dipasung tuh. Pasungannya juga nggak lepas. Maksudnya kalau pasung itu, kalau zaman dulu itu katanya pasungnya itu dari kayu. Mungkin kalau kalian pernah nonton di film-film itu ada ya. Kayak gitu pasungannya. Nah, pasungannya nggak kebuka. Nggak juga rusak. Tapi Marsiahnya nggak ada. Pintu juga masih ketutup. Kalau secara logika dipikir-pikir, nggak mungkin lah. Kan pintunya dikunci. Terus Marsia mau lewat mana? Gitu kan. Karena Marsia ini hilang, berhari-hari dicari sama keluarganya kan. Keluarganya nyoba nyari ke semua tempat yang bisa dijangkau, bahkan sampai lapor. Gitu, lapor ke pihak yang berwajib. Tapi tetap hasilnya itu nihil. Nggak ketahuan Marsiah ini ada di mana, masih hidup atau udah meninggal. Nggak ketahuan. Terus kakak tertua dari Marsiah ini bilang ke saudara-saudaranya, kalau apa nggak sebaiknya kita tanya ke orang pintar, lah kan kejadiannya Marsia ini aneh, dibilang gitu kan. Terus akhirnya setelah rembukan satu keluarga ini, disetujuilah bahwa mereka bakal nanya ke orang pintar. Kita sebut aja orang pintar ini Ki Abu ya. Jadi mereka datang ke tempatnya Ki Abu tuh. Nah, udah mereka datang ke tempatnya Ki Abu, mereka ceritain lah kronologisnya ini. Kronologisnya si Marsia ini. Bagaimana Marsia itu tiba-tiba hilang gitu aja, kayak ya udah hilang aja gitu, kayak lenyap gitu kan. Ki Abu ini pun, atau Mbah Abu ini, nyuruh satu perwakilan keluarga Marsia untuk minum air yang udah didoain. Jadi dikasih air gitu kan, ini siapa yang mau minum gitu. Satu orang yang disuruh minum. Terus Ki Abu itu bilang, nanti malam akan ada jawabannya. Bagaimana kondisi Marsia? Lalu keluarga pun tanya kan, loh maksudnya nanti malam ini apa toh Mbah gitu kan. Ah, Ki Abu jawab,
Sudah sekarang kalian pulang saja, katanya gitu kan. Nanti malam kalian akan mendapat jawabannya. Gitu. Besok kalian kesini lagi. Ah, akhirnya keluarganya Marsia ini yang datang ke Mbah Abu itu pamitlah pulang. Kakak tertua Marsia yang jadi apa? eh, yang jadi perwakilan keluarganya itu adalah kakak tertuanya si Marsia ini yang minum airnya itu pokoknya kan. Ah, udah pulang tuh semua. Pulang semua ya udah biasa aja, biasa. Biasa maksudnya kayak biasa aja. Nah, di saat malam harinya semuanya kan tidur nih. Nah, kakak dari Marsia ini tidur. Tapi ada yang aneh. Kakak dari Marsia ini mimpi ngeliat Marsia tanpa busana, tanpa sehelai benang pun. Tapi Marsia itu, dia itu katanya, pokoknya Marsia ini nggak pakai busana. Tapi Marsia ini, dia pakai gelang. Gelang tangannya itu banyak, bahkan mau sampai ke siku katanya kan. Gelang, kalungnya itu bersusun-susun. Yang kayaknya tuh, apa, eh, kok adik aku ngapain gitu. Kan aneh, kan kalau lihat kita, maksudnya kan aneh kita lihat orang dia nggak pakai busana tapi pakai perhiasan banyak gitu kan bikin apa, loh ini ngapain gitu kan. Terus kakaknya Marsiah ini juga lihat muka adiknya itu kayak, mukanya Marsiah itu kayak melas gitu, kayak sedih, seolah-olah kayak menyiratkan Marsiah ini minta tolong. Tapi di dalam mimpi kakaknya nggak bisa menolong Marsiah. Kakaknya itu coba ngejar Marsiah tapi nggak bisa gitu. Nah, setelah itu Gi pun datang. Terus nggak lama setelah itu keluarganya Marsia ini datang lagi ke tempatnya Ki Abu. Diceritain lah mimpi dari apa kakak tertuanya Marsia ini kan. Terus Ki Abu ngasih penjelasan kalau Marsia sudah tidak bisa diselamatkan. Marsia ngelanggar pantangan susuk yang dia pakai, guys. Dari Ratu K itu. Nah, jadi yang dilihat sama eh, apa kakaknya si Marsiah di dalam mimpi ini kan, Marsiah itu pakai gelang gede gitu kan, gelang gede tangan, apa gelang tangan, gelang kaki, kalung dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa, sedih sih aku sebenarnya. Si Marsiah ini dilihat sama kakaknya itu mungkin pakai perhiasan kata Ki Abu, tapi sebenarnya Marsiah itu lagi dirantai, guys. Dia itu diambil karena melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian. Jadi pantangan dari susuknya itu dia nggak boleh makan makanan dari orang meninggal gitulah. Baik itu syukurannya kah atau apanya kah kayak begitu. Nah, setelah tahu kayak gitu kan keluarganya sedih kan guys. Maksudnya ya ampun saudaraku gitu kan, nasibnya kok gini banget gitu. Nah, udah gitunya si Marsiah ini sampai apa neneknya Bella ini meninggal pun, jadi neneknya Bella ini adalah adik yang paling bungsu guys, saudara paling mudanya gitu kan. Sampai neneknya Bella ini pun meninggal, jasad Marsiah ini juga nggak ditemuin, nggak pernah ditemuin. Marsiahnya juga nggak pernah ditemuin, jasadnya juga nggak pernah ditemuin.
keluarga coba ikhlas dan cuma bisa ya udah kirim doa aja kayak gitu. Nah, kenapa Bella itu ngasih dia nge-share cerita ini ke kita. Jadi Bella bilang, memang nggak serem gitu kan, nggak ada seremnya, nggak ada hantu-hantu yang dilihat, tapi kata Bella, ini itu menyiratkan pesan atau pelajaran kalau sebaik-baiknya tempat kita meminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan gitu kan. Jangan pernah nauzubillah min dzalik, jangan pernah kita bersekutu sama setan. Itu pesan dari Bella karena apapun itu kalau kita bersekutu sama jin sama setan itu pasti saja ada bayaran yang harus kita bayar dan itu sepertinya tidak setimpal dengan apa yang kita dapatkan begitu ya guys ya. Dunia ini cuma sementara. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita aku dari awal sampai akhir. Buat kalian yang punya cerita, yuk bantuin aku, yuk kirim ke email yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Terus kalau ada masukan atau saran, kritik yang membangun, monggo silakan di komen-komen aja di bawah. Oke, see you guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.